Kita harus berterima kasih kepada para ilmuwan yang terus mencari cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Terkait hal ini, ada sebuah eksperimen hebat yang dilakukan di Singapura baru-baru ini, di mana sebuah tim ilmuwan menciptakan benda yang disebut cold tube. Saat merasa kepanasan di hari yang terik di musim panas, hal pertama yang kamu cari mungkin remote AC, bukan? Itu memang cara standar untuk mendinginkan diri. Tapi bagaimana kalau ada cara yang lebih baik dan lebih hemat energi untuk mendinginkan diri? Tubuh kita seperti radiator mini yang terus-menerus bertukar panas dengan dunia di sekitar kita. Panas ini tidak hanya bertahan di udara, tapi juga berpindah dari benda panas ke benda yang lebih dingin. Jadi, cold tube yang pada dasarnya adalah pavilion luar ruangan yang diisi panel-panel yang didinginkan oleh air dingin, menggunakan proses alami ini untuk mendinginkan orang-orang yang berjalan melewatinya. Proyek kreatif ini menunjukkan kita bisa merasa nyaman di iklim tropis, bukan dengan mendinginkan udara, tapi dengan sistem radiant cooling yang jauh lebih hemat energi. Para ilmuwan percaya ini benar-benar bisa mengubah cara kita mendinginkan dan memindahkan udara. Cold tube semacam itu tidak hanya menghemat banyak uang untuk tagihan listrik, tapi juga menjaga kita aman di masa krisis, dengan memungkinkan lebih banyak aliran udara tanpa membutuhkan banyak energi atau infrastruktur. Kesalahpahaman terbesar tentang AC adalah ini bukan satu-satunya cara untuk mendinginkan ruangan. Faktanya, jendela rumah kita adalah penghasil energi yang sangat besar dibandingkan dengan kipas angin yang bahkan tidak memberikan udara segar. Beberapa orang membandingkan membiarkan AC menyala dengan menyalakan lampu di 100 ruangan dalam hal penggunaan energi. Manfaat tabung inovatif ini adalah bisa memisahkan pendingin dari aliran udara, sehingga jendela bisa tetap terbuka agar mendapatkan udara segar, tanpa harus menggunakan banyak energi untuk mendinginkan dan mengeringkan udara. Lalu bagaimana dengan kualitas udara di luar ruangan dan pulau-pulau panas perkotaan? Sudah disebutkan bahwa unit AC membuang panas keluar ruangan, yang membuat daerah perkotaan menjadi sangat panas. Sebaliknya, teknologi ini dapat digunakan agar menciptakan area sejuk di kota untuk bersantai dan berkumpul. Apakah kita berada di ambang dunia tanpa AC? Mungkin akan butuh waktu dan lebih banyak eksperimen untuk benar-benar mengubah cara kita berpikir tentang sistem pendingin ruangan. Ini bukan sekadar menekan tombol, tapi eksperimen cold tube merupakan sebuah kesuksesan akademis yang besar, dan tentunya menambah pengetahuan kita tentang pengaruh radiasi termal terhadap kenyamanan dan efisiensi. Ada beberapa perusahaan di luar sana yang sudah meneliti teknologi serupa, tapi mereka masih dalam tahap harus menunjukkan cara kerja teknologi ini di dunia nyata dan mengembangkan lebih lanjut konsep-konsepnya. Ini bukan hanya tentang pengkinian teknologi, tapi juga mengubah total cara kita berpikir tentang desain kenyamanan. Hal ini sangat penting terutama di tempat-tempat seperti Singapura dan daerah tropis lainnya, di mana banyak energi digunakan untuk mengeringkan udara, bahkan lebih banyak daripada mendinginkannya. Di wilayah tersebut, cara baru dalam berpikir tentang kenyamanan dapat membuat perbedaan besar. Tentu saja, inovasi baru ini terdengar menarik, tapi AC itu sendiri juga merupakan penemuan yang menakjubkan. AC memungkinkan kita menjalani rutinitas sehari-hari, bahkan ketika suhu udara sangat panas. Bahkan 3 dari 4 rumah tangga di Amerika Serikat memiliki AC. Tapi fakta menariknya, cikal bakal dari semua pendingin ruangan bahkan tidak dirancang untuk kenyamanan manusia. Mundur ke awal abad ke-20, sebuah perusahaan penerbit yang berbasis di Brooklyn, Amerika Serikat, mengalami kesulitan karena udara lembab mengacaukan cetakan berwarna mereka. 2 musim panas berturut-turut dengan suhu panas yang tidak tertahankan membuat bisnis mereka berantakan, menyebabkan kertas mengembang dan hasil cetakan menjadi luntur. Mereka menemukan harapan dalam industri pendingin yang masih baru. Masuklah Willis Carrier, seorang insinyur eksperimental berusia 20-an. Carrier menciptakan sistem pendingin dasar untuk mengatasi kelembapan di sekitar printer. Idenya menggunakan kipas angin industri yang besar untuk meniupkan udara ke atas kumparan uap yang berisi air dingin. Lembab yang berlebih akan masuk ke dalam kumparan dan hasilnya terciptalah udara yang dingin. Sistem ini berhasil. Ini tidak hanya memperbaiki masalah pencetakan, tapi juga membuat orang-orang merasa lebih nyaman. Saat itulah ide cemerlang muncul. Tapi Carrier, meski sangat ambisius, tahu bahwa penemuannya barulah sebuah langkah kecil untuk mengontrol kelembapan. Jadi, dia terus mengotak-atik dan menyempurnakan teknologinya.
Percepat ke tahun 1922, ketika Carrier menemukan kompresor pendingin sentrifugal yang lebih aman, kecil, dan kuat. Pada dasarnya merupakan cetak biru untuk AC masa kini. Museum Nasional Sejarah Amerika Smithsonian bahkan memamerkan salah satu kompresor pendingin sentrifugal pertama yang praktis sebagai penghargaan atas kreativitas Carrier. Namun jangan lupa dengan penemu lain yang membuat langkah signifikan dalam teknologi pendinginan yang atas jasanya membuat hari-hari panas menjadi lebih nyaman. Profesor William Cullen membuat terobosan dengan menguapkan cairan dalam ruang hampa udara. Dengan demikian menciptakan teknologi pendinginan sejak tahun 1748, jauh sebelum Carrier lahir. Sekitar seabad kemudian, seorang dokter dari Florida bernama John Gorey menemukan sistem berbasis mesin uap untuk mendinginkan udara bagi pasiennya. Dia menjuluki penemuannya sebagai mesin es. Kamu mungkin berpikir penemuan semacam itu akan ramai dibicarakan selama revolusi industri. Sayangnya, upaya Gorey untuk mematenkan dan mempopulerkan mesinnya mendapat pertentangan. Apa yang terjadi setelah AC diciptakan? Beberapa orang masih berpegang pada pandangan kuno mereka, takut akan gelombang mesin dan teknologi baru. Tapi Carrier seorang insinyur yang antusias dan cerdas, yang siap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan mekanika yang baru, dan dunia bisnis pun mendengarkannya. Produsen dari berbagai sektor, mulai dari kulit hingga pasta, semakin menyadari bagaimana perubahan cuaca dapat menjadi ancaman bagi produk mereka. Peralatan Carrier mulai menarik lebih banyak perhatian, didorong oleh liputan pers yang positif. AC perlahan-lahan menjadi populer di abad ke-20. Tapi apa yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi panas sebelum itu? Mari kita lihat beberapa ide kreatif yang digunakan untuk menghadirkan kenyamanan ke dalam rumah. Kamu tidak akan pernah tahu kapan ini akan berguna. Pertama, dan ini mungkin terdengar agak kuno, tapi banyak orang memanfaatkan gua. Bisa dibilang ini AC dari alam. Gini, suhu di bawah tanah biasanya tetap nyaman sepanjang tahun. Jadi orang-orang akan mencari gua yang nyaman atau membangun rumah di lereng bukit untuk mendapatkan manfaat dari sifat pendinginan alami bumi. Ketika orang-orang menyadari dinginnya batu-batu di dalam gua, mereka pun terinspirasi. Mereka mulai menggunakan material serupa, seperti batu atau batu bata, untuk membangun rumah di atas tanah dengan harapan dapat menciptakan kesejukan seperti di gua. Berikut yang bisa kamu coba di rumah. Pernah membasahi sarung bantal dan menaruhnya di depan kipas angin? Udara yang berhembus melaluinya ternyata cukup sejuk. Peradaban kuno seperti Mesir, India, Romawi, dan Yunani telah menggunakan trik ini. Mereka membasahi tikar atau kain dan menggantungnya di ruang terbuka atau pintu sehingga menciptakan aliran udara sejuk yang nyaman di rumah mereka. Jangan lupa juga peran penting arsitektur. Bayangkan pintu masuk yang diukir dengan indah, jendela-jendela megah, dan langit-langit tinggi yang mendorong angin dari luar ruangan untuk masuk dan menciptakan ventilasi silang. Orang-orang juga membangun beranda di tempat teduh, menciptakan tempat yang sempurna untuk menghindari panasnya siang hari dan bersantai di malam hari. Pepohonan adalah kartu as lainnya. Pemilik rumah sering menanam pohon di sisi timur dan barat rumah mereka. Kanopi hijau dan rindang ini berfungsi ganda. Tidak hanya menghalangi sinar matahari yang menyengat, tapi juga mendinginkan angin yang berdesir melalui dedaunan dan masuk ke dalam rumah. Ditambah lagi, pada musim dingin, pohon-pohon itu akan menggugurkan daun-daunnya, membiarkan matahari mengintip dan menghangatkan rumah secara alami. Nah, jika semua ini tampak terlalu merepotkan dan kamu ingin cepat-cepat mendinginkan diri, selalu ada kipas yang siap melayani. Kipas pada awalnya sangat sederhana dan fungsional, terbuat dari bahan-bahan seperti daun, bulu, kertas, atau kain. Dengan bentuk setengah lingkaran, kipas ini mudah dipegang dan dikibaskan. Kemudian pada abad ke-19, kita mengenal kipas angin listrik.